Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roli Afriandi, NIM 16086200, jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis layanan BK. Dalam rangka pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat beberapa jenis layanan yang diberikan kepada siswa. Di antaranya yang pertama, layanan orientasi, layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Yang kedua, layanan informasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, pendidikan, dan yang lainnya. Tujuan layanan informasi ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir berdasarkan informasi yang diperoleh yang memadai. Layanan informasi berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Yang ketiga, layanan konten, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan ini berfungsi untuk pengembangan. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar atau jurusan program studi, program latihan, magang, kegiatan koekstra, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan ini berfungsi untuk pengembangan. Yang kelima, layanan konseling. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik dapat mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok pembahasan untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Yang kedelapan, konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Yang terakhir yaitu mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling.
Banyak maaf. Saya akhiri dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.